Halo teman-teman pecinta akuarium air laut dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini di channel Cerita Akuarium Laut akan membagikan pengalaman tentang membuat atau membangun sebuah akuarium air laut atau yang biasa kita sebut dengan reef tank. Jadi di hadapan kita sekarang ini dapat teman-teman lihat ada sebuah akuarium air laut mini yang ukurannya kecil yang saya letakkan di ruang tamu rumah saya dengan ukuran 30 dikali 37 dikali 30. Jadi lebar akuarium ini itu 30 cm, ke belakangnya 37 cm dan ke atasnya atau tingginya 30 cm juga. Kenapa ukurannya 30 dikali 37 cm? Kenapa tidak 30 kali 30 saja? Jadi pada akuarium ini saya membangun sebuah akuarium yang identik dengan bentuk kubus. Jadi sebisa mungkin ukuran akuarium ini adalah berbentuk kubus. Untuk sistem filtrasi pada akuarium ini menggunakan sistem sump filter belakang. Jadi filternya itu ada di belakang dari akuarium ini. Dapat kita lihat di belakang akuarium ini terdapat filter yang terdiri dari 3 chamber, 1, 2, dan 3. Filter yang pertama ini berfungsi sebagai filter mekanis dan filter biologis. Untuk chamber kedua yang di tengah ini berfungsi sebagai filter biologis, dan yang terakhir yang paling kanan kita itu adalah chamber khusus pompa atau chamber return pump. Perlu teman-teman ketahui pada akuarium air laut, pada sistem akuarium air laut, air yang dibersihkan itu biasanya itu air yang di permukaan, karena akuarium air laut itu berbeda dengan akuarium air tawar, di mana ketika akuarium air laut sudah berjalan ekosistemnya, maka kotoran-kotoran itu, protein-protein itu biasanya akan naik ke permukaan air. Jadi air yang dibersihkan atau air yang difilter itu adalah air yang notabene-nya ada di permukaan. Sehingga pada akuarium kali ini jalur masuk air dari main tank ke sump filter itu lewat atas, yang saya buat seperti sisir ini. Jadi namanya ini sisir overflow. Yang kemudian setelah air keluar dari akuarium utama menuju ke sump filter akan diterima pertama oleh kapas putih sebagai media filter mekanis. Kemudian di bawahnya adalah biofoam. Sebenarnya ini terbalik ya teman-teman. Sebaiknya biofoam yang ada di atas kapas putih. Namun pada kesempatan kali ini atau pada sistem kali ini yang saya bangun, saya ingin menggunakan sistem yang namanya wet and dry system. Jadi kapas penyaring kotoran-kotoran yang terlihat atau kotoran-kotoran yang besar partikelnya
itu tidak terendam oleh air. Jadi bisa kita lihat teman-teman, ini adalah ketinggian air di sump filter belakang. Jadi kapas putih ini tidak terendam oleh air. Jadi itu yang namanya wet and dry system. Jadi kapas putih atau filter mekanis tidak terendam air dalam sistem. Jadi fungsi dari biofoam di sini yang saya gunakan di sini adalah untuk mengangkat si kapas putih tadi agar tidak terlalu terendam di dalam air laut atau di dalam air akuarium. Nah, kemudian setelah melalui kapas putih dan biofoam sebagai filter mekanis, masuklah ke filter biologis di chamber pertama dan filter biologis di chamber kedua. Pada akuarium ini saya menggunakan filter biologis yaitu dari merek Vivaria Biocolumn. Jumlahnya itu 6 kolom. Jadi kalau kita beli Vivaria Biocolumn itu di dalam satu kotak itu ada 8 kolom, cuman pada tank ini saya masukkan hanya 6 kolom karena 8 tidak muat. Karena keterbatasan ukuran chamber di belakang yang hanya lebarnya 7 cm. Kemudian kita lanjutkan setelah air melalui media filter biologis yaitu Vivaria Biocolumn tadi, air dikembalikan ke main tank melalui chamber 3 yang ada return pumpnya atau ada pompanya. Pada kali ini saya menggunakan pompa merek Atman. Saya lupa untuk serinya, tapi kekuatan pompa ini atau kapasitas pompa ini itu 800 liter per jam. Ini pompa biasa, pompa yang sering digunakan di akuarium laut maupun tawar pada umumnya. Hanya saja kita memilih ukurannya yang tidak terlalu besar atau tidak kebesaran untuk tank yang kita bangun. Setelah itu air kembali ke akuarium utama. Nah, berikutnya kita bahas mengenai penerangan atau lampu untuk akuarium ini. Di sini saya menggunakan lampu DIY, yaitu lampu buatan sendiri yang isinya itu ada 8 lampu, 4 berwarna biru dan 4 berwarna putih. Untuk lampu putih saya pasangkan dimmer. Jadi lampu putihnya saja yang bisa dikontrol seberapa besar intensitas yang dipancarkan, atau bisa dimatikan total untuk warna putihnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah auto top up. Pada akuarium ini saya menggunakan auto top up manual. Ini auto top up-nya prinsip kerjanya sama dengan prinsip kerja wadah air minum atau dispenser air minum ayam di peternakan. Jadi kita tinggal isi air top up-nya ke dalam botol ini. Kebetulan ini botolnya ukurannya kurang lebih isi 2 liter. Nanti tugasnya botol inilah yang menyuplai ke akuarium ini ketika terjadi air surut. Begitu. Untuk auto top up ini nanti mungkin kita akan bikinkan video khusus selanjutnya. Kenapa dibutuhkan auto top up pada akuarium air laut terkhususnya, dan bagaimana cara untuk membuat auto top up seperti ini yang hanya mengandalkan sistem gravitasi. Jadi seperti sistem dispenser air minum di peternakan ayam. Oke, selanjutnya kita bahas isi dari akuarium ini.
ini hanya bisa kita lihat hanya ada 4 komponen dasar sebenarnya di dalam, yaitu yang pertama adalah pasir, yang kedua adalah batu scaping atau batu yang menjadi bentuk dari akuarium ini, tempat melekatnya nantinya koral-koral yang akan kita masukkan ke akuarium. Kemudian yang ketiga yaitu wave maker. Nah, wave maker ini kebetulan pada akuarium saya ini yang kali ini menggunakan pompa kecil, pompa biasa yang ukurannya kecil, karena mencari wave maker yang ukurannya kecil yang cocok untuk akuarium ini sangat sulit di pasaran untuk mencarinya. Mungkin kalau teman-teman ada rekomendasi wave maker yang kecil yang cocok untuk ukuran 30x30x30 ini, 30 kubus ini, mungkin bisa komen di kolom komentar wave maker apa yang cocok begitu. Kemudian yang terakhir yang di komponen di dalam akuarium ini atau di main tank ini adalah biota. Biota ini bermacam-macam, mulai dari koral, ikan, siput, dan lain-lain. Itu adalah termasuk biota. Jadi begitu teman-teman untuk video kali ini mengenai akuarium laut saya ini yang sangat kecil ini, ukurannya hanya 30x30x30, ya bisa dibilang ini adalah akuarium kubus yang ukurannya sangat kecil. Jadi ini pengalaman saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, bila ada usul saran, silahkan menyampaikan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. See you.